Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup interaktif untuk teman-teman guru honorer dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang peluang emas antara guru honorer berafirmasi usia 35 dengan guru honorer non afirmasi jika seandainya formasi yang ada di sekolah induk itu hanya satu. Jadi kalau ada dua guru honorer dalam satu sekolah dan formasi yang tersedia hanya satu, maka akan terjadi persaingan one by one antara guru honor tersebut. Nah, di sini diibaratkan ada dua guru honorer dalam satu sekolah, satu guru honorer yang berafirmasi usia 35 berarti mendapatkan afirmasi 15% dari nilai kompetensi teknis, dan satu guru honorer yang tidak berafirmasi sama sekali tapi tetap terdaftar di Dapodik. Nah, secara otomatis di sini akan terjadi persaingan teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung peluang dari kedua guru honorer ini untuk mengisi satu slot formasi yang ada di sekolah mereka masing-masing. Jadi yang pertama kita lihat bahwa di sini kebetulan guru honorer yang pertama tadi itu memiliki usia 35 tahun ke atas, berarti secara otomatis mendapatkan afirmasi sebesar 15% seperti itu. Sedangkan satu guru honorer lainnya itu tidak mendapatkan afirmasi sama sekali seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba langsung saja hitung peluang demi peluang yang dimiliki oleh keduanya. Nah, di sini yang pertama kita hitung di sini ada tiga. Yang pertama kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan yang ketiga adalah kompetensi sosial-kultural. Yang mana untuk kompetensi teknis itu pilihan gandanya itu berjumlah 5 teman-teman ya. Jika benar mendapatkan bobot 5 dan jika salah itu mendapatkan 0, dan total soalnya 70 sampai 100 soal. Sedangkan untuk kompetensi manajerial itu sendiri itu soalnya sekitar 20 sampai 30 soal, pilihan ganda berjumlah 4. Artinya kalau mendapatkan jawaban terbaik itu mendapatkan 4. Jadi setiap opsi jawaban di kompetensi manajerial itu tentunya ada poin tersendirinya, mulai dari 4, 3, 2, 1, dan 0. Sedangkan untuk kompetensi sosiokultural itu ada 20 soal teman-teman ya, ada 20 soal dan pilihan ganda berjumlah 5, yang mana setiap opsi jawaban itu memiliki nilai mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 seperti itu. Jadi ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita untuk menghitung peluang kedua guru honorer ini. Yang pertama guru honorer usia 35 dan guru honorer non afirmasi seperti itu. Kita lanjut. Kita mulai di kompetensi teknis teman-teman ya. Kita mulai di kompetensi teknis yang mana ada dua guru honorer. Yang pertama guru honorer usia 35 dan yang kedua adalah guru honorer non afirmasi. Jadi yang pertama kita hitung adalah guru honorer tanpa afirmasi. Nah, untuk guru honorer tanpa afirmasi itu kita cari titik aman berapa jumlah soal atau perolehan poin yang sebenarnya aman agar nantinya bisa lolos passing grade, meskipun kita belum mengetahui secara pasti berapa sih sebenarnya passing grade untuk kompetensi teknis P3K 2021. Jadi kita cari saja titik aman terbaik yang seharusnya atau sebaiknya dicapai oleh teman-teman guru honorer non afirmasi agar bisa lolos passing grade seperti itu ya. Dan jadi ini kompetensi teknis. Jadi kita lihat di sini ada 4 pilihan. Yang pertama 40%, yang kedua 45%, dan yang ketiga 30%, dan yang keempat adalah 20%. Nah, 40% itu adalah 40% teman-teman guru honorer sukses menjawab benar untuk kompetensi teknis. Jadi kalau teman-teman menjawab 40% benar, maka itu dikalikan dengan poin maksimal 500, maka akan mendapatkan 200 poin. Nah, 200 poin ini jika kita bagikan dengan skor maksimal untuk kompetensi teknis itu mendapatkan 40. Berarti ada 40 soal yang benar. Ini sangat luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman guru honorer non afirmasi itu kalau mendapatkan 40% kebenaran dari total soal secara keseluruhan itu luar biasa juga teman-teman ya. Namun sebaiknya lebih amannya jika teman-teman mendapatkan sekitar
berapa ya, sekitar 50% ke atas teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer non afirmasi untuk bisa mengamankan posisi passing grade di kompetensi teknis itu sebaiknya teman-teman bisa benar di sekitar 45% sampai 50% ya. Kenapa admin bilang? Karena teman-teman tidak memiliki bantuan afirmasi. Jadi betul-betul murni bahwa nilai sepenuhnya itu ditentukan oleh nasib teman-teman guru honorer untuk menyelesaikan soal. Jadi yang saya tandai di sini yaitu 45%. Jadi ketika teman-teman bisa benar 45% dari total soal, maka teman-teman akan mendapatkan 45 soal atau 225 poin. Nah, jika kita tambahkan, anggaplah tambahkan 5% lagi, maka itu teman-teman bisa benar sekitar 50 soal teman-teman ya. Berarti bisa benar 50 soal. Seperti itu. Jadi jika teman-teman guru non afirmasi itu mendapatkan 45% atau 40% kebenaran dari soal kompetensi teknis, itu sebenarnya sudah aman menurut admin sendiri. Mudah-mudahan passing grade-nya itu tidak terlalu tinggi sehingga teman-teman bisa mendapatkan mendapatkan nilai yang baik seperti itu ya. Nah, ini untuk guru non afirmasi ya. Targetnya adalah minimal 45% hingga 50% untuk nilai kompetensi teknis atau jumlah soal yang benar agar bisa lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di kompetensi manajerial. Nah, masih untuk kompetensi manajerial untuk teman-teman guru honorer non afirmasi itu ada 3 pilihan yang ideal. Yang pertama itu adalah 60%, 20%, dan 20%. Jadi 60% ini artinya karena kita lihat bahwa kompetensi manajer itu setiap opsi jawaban itu memiliki poin sendiri, makanya kita ambil poin yang di tengah saja. Artinya kita lihat anggaplah teman-teman dari ketiga pilihan ini teman-teman masing-masing mendapatkan bobot setiap opsi jawaban 4, 3, dan 2. Seperti itu ya. Jadi anggaplah 60% itu teman-teman bersukses mendapatkan bobot nilai 3 per soal. Berarti kalau seperti itu berarti teman-teman mendapatkan 54 poin atau 18 soal yang mendapatkan bobot 3 per soal, seperti itu ya. Kemudian setelah itu teman-teman lagi-lagi mengerjakan di 20%. 20% ini teman-teman mendapatkan 24 poin dengan bobot per soal itu adalah 4 sehingga menghasilkan 6 soal yang benar. Jadi teman-teman mendapatkan 24 poin. Kemudian 20%-nya lagi teman-teman hanya mampu mendapatkan poin 2 di setiap soal, jadi sebesar 20%, berarti teman-teman mendapatkan 12 poin atau 6 soal yang benar. Jadi kalau kita hitung tambah di sini, kita hitung total poin yang teman-teman dapatkan dari 3 opsi jawaban berbeda, yaitu 4, 3, dan 2. Di sini teman-teman kita lihat di sini 4 tambah 4 8 9 10, simpan 1 di sini 6 7 8 9. Berarti teman-teman mendapatkan total poin 90 poin. Nah, jika teman-teman mendapatkan 90 poin, berarti itu sekitar berapa yang benar ya? Ada sekitar hampir 30 soal yang benar teman-teman ya. Hampir berapa soal ya? Hampir berapa soal yang tidak ada istilah soal yang benar ya. Yang jelasnya teman-teman mendapatkan 90 poin. Nah, 90 poin ini menurut admin sendiri itu sudah sangat bagus. Itu sudah sangat membuka peluang teman-teman guru honorer non afirmasi untuk lolos passing grade meskipun tanpa afirmasi di kompetensi manajerial. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini seperti itu gambarannya. Jadi ini cukup membuka peluang teman-teman guru honorer tanpa afirmasi untuk menembus kompetensi manajerial. Nah, sekarang kita coba lihat lagi untuk kompetensi sosiokultural. Nah, sama halnya dengan kompetensi manajerial. Kalau kompetensi sosiokultural itu tentunya itu semua opsi jawaban itu mempunyai nilai tertentu. Jadi itu bebas teman-teman ya, itu bebas. Jadi anggaplah di sini targetnya teman-teman yang admin berikan di sini sekitar 60%, 20%, 20%. 60% targetnya adalah mendapatkan opsi jawaban dengan bobot 4. Kemudian 20%-nya mendapatkan opsi jawaban dengan bobot 5. Kemudian 20%-nya lagi mendapatkan opsi jawaban dengan poin 3. Jika teman-teman sukses mendapatkan opsi jawaban seperti yang admin gambarkan di sini, maka teman-teman itu akan mendapatkan poin yang cukup tinggi, yaitu di sini kita lihat
Sini berapa ya? 12 ya. Berarti di sini 5, 6, 7, 8. Berarti teman-teman akan mendapatkan 80 poin ya. 80 poin untuk kompetensi sosiokultural dari 20 soal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jika seperti ini, maka teman-teman itu memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021. Jadi di sini saya tidak membandingkan siapa yang lebih berpeluang antara guru honorer afirmasi 35 dengan istilahnya non afirmasi, tapi saya cuma menghitung nilai ya, menghitung nilai antara guru honorer usia 35 dengan guru honorer non afirmasi jika formasi hanya satu. Namun semuanya ini tentunya ditentukan oleh kerja keras teman-teman. Ini hanyalah hitungan di atas kertas saja, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke apa namanya? Kita ke guru yang berusia 35. Nah, bagi teman-teman guru honorer yang berusia 35 itu tentunya akan mendapatkan afirmasi sebesar 15% ya. Jadi mendapatkan afirmasi sebesar 15%. Berarti kalau 15% itu dikalikan dengan 500 poin ya. Seperti itu. Sekian jawabannya ya. Kita coba cek dulu. Nah, di sini teman-teman jika memiliki afirmasi sebesar 15%, berarti teman-teman itu dianggap memiliki poin sebanyak 75 ya, atau kebenaran soal itu adalah 15 soal. Jadi 75% ya. Jadi di sini teman-teman tentunya lebih unggul memiliki star lebih baik daripada teman-teman guru honorer non afirmasi di bagian teknis. Karena teman-teman sudah mendapatkan bonus poin sebanyak 75 poin ya. 75 poin. Jadi teman-teman untuk idealnya untuk usia 35 itu adalah di sini di poin yang ke 30 ya. Di sini yang 30% ini sangat ideal bagi teman-teman guru honorer dengan yang di sini untuk memastikan lolos ke passing grade. Nah, tapi jika teman-teman hanya mendapatkan yang 20%-nya di sini dari 500 poin, maka secara otomatis teman-teman hanya mendapatkan 175 poin atau sekitar 35 soal yang benar, seperti itu ya. Tapi jika teman-teman guru honorer usia 35 sukses mendapatkan yang 30%, berarti teman-teman mendapatkan 150 poin ditambah 75 poin atau sekitar 45 soal yang benar. Berarti menurut saya untuk lolos passing grade aman itu jika teman-teman benar menjawab seluruh soal kompetensi teknis sebanyak 30%. Artinya teman-teman benar 30 soal. Nah, itu jauh lebih aman sebenarnya teman-teman ya. Itu jauh lebih aman untuk lolos passing grade karena akan ditambahkan dengan 15% dari bonus afirmasi untuk usia 35. Jadi seperti itu ya. Jadi memang dari segi star antara guru honorer afirmasi dengan teman-teman guru honorer non afirmasi memang jauh lebih unggul teman-teman guru honorer yang berafirmasi. Itu tidak bisa kita pungkiri jika kita melihat hitung-hitungan di atas kertas untuk kompetensi teknis. Nah, seperti itu ya. Namun jika kita lihat untuk kompetensi manajerial ya. Nah, untuk kompetensi manajerial itu hampir sama, tapi di sini teman-teman itu tidak bisa lagi menggunakan afirmasinya karena afirmasi itu hanya digunakan di kompetensi teknis saja. Jadi teman-teman sama dengan teman-teman guru honorer non afirmasi, idealnya itu teman-teman itu seperti ini, yaitu 60%, 20%, 20% dengan opsi 3, 4 dan 2 itu untuk bobot opsi bobot yang jauh lebih baik agar teman-teman bisa mendapatkan poin yang lumayan ya, sekitar berapa ini 8, 9, 10 berarti sekitar 90 poin ya. Jadi begitu sama dengan teman-teman guru honorer non afirmasi. Untuk guru honorer afirmasi usia 35, 90 poin ini dari 30 soal itu sudah sangat baik menurut saya, seperti itu ya. Jadi yang membedakan sebenarnya itu hanyalah di kompetensi teknis antara teman-teman guru honorer non afirmasi dengan teman-teman guru honorer afirmasi ya. Jadi memang hanya terjadi perbedaan mendasar di kompetensi teknis, karena di kompetensi teknis teman-teman itu untuk usia 35 itu dan afirmasi yang
yang lain itu tentunya mendapatkan bonus poin, sedangkan guru non afirmasi itu tidak mendapatkan bonus poin sama sekali. Namun jika di kompetensi manajerial itu tetap sama teman-teman ya. Jika di kompetensi manajerial peluang sama-sama besar untuk lolos passing grade di kompetensi manajerial dengan akumulasi di kompetensi sosiokultural. Jadi memang kesimpulannya yang membedakan itu adalah di kompetensi manajer, di kompetensi teknis saja ya, karena memang di kompetensi teknis itu ada afirmasi yang cukup tinggi, yaitu 15% kalau usia 35, kalau sertifikat pendidik langsung sapu rata atau poin penuh. Kemudian ada disabilitas dan ada XTHK2 10%, masing-masing 10% dengan disabilitas. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.